Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, sehingga dengan nikmatnya lah kita dapat berkumpul pada hari ini. Dan tak lupa juga selawat disertai salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan besar kita, suri teladan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang dengan penuh semangat menyampaikan Islam dari zaman kegelapan sampai ke zaman yang terang menerang. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala memuliakan satu makhluk di antara makhluk-makhluknya yang lain. Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia di antara sekian banyak makhluknya. Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan matahari di antara sekian banyaknya bintang. Dan Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan Jibril di antara para malaikat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan satu makhluk di antara makhluk-makhluknya yang lain, begitupun Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan bulan suci Ramadan di antara 12 bulan di dalam satu tahun. Seolah-olah kata para ulama, kedudukan bulan Ramadan seperti matahari di antara banyaknya bintang, yang mana cahayanya jauh lebih terang, manfaatnya jauh lebih banyak. Dan ketika matahari muncul, maka bintang-bintang akan goib dan tidak terlihat. Sehingga siapapun di antara hamba-hamba yang mendapatkan keistimewaan, kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, mengisi bulan tersebut dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kedudukan bulan Ramadan seperti dengan matahari di antara banyaknya bintang, yang cahayanya jauh lebih terang, yang manfaatnya jauh lebih banyak. Yang ketika matahari ini muncul, maka bintang-bintang akan goib dan tidak terlihat. Dan banyak juga ulama yang mengatakan kedudukan matahari layaknya seperti dengan kedudukan Nabi Yusuf alaihissalam di antara saudara-saudaranya di sisi Nabi Yakub. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai bulan suci Ramadan seperti dengan Nabi Yakub alaihissalam mencintai Nabi Yusuf. Sehingga siapapun di antara hamba-hamba yang mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, mengisi bulan tersebut dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kedudukan hamba tersebut bisa jadi seperti dengan kedudukan Nabi Yusuf alaihissalam di antara saudara-saudaranya di sisi Nabi Yakub. Kalau kita membaca dari hadis-hadis Nabi dan perkataan para ulama, bahwasanya bulan suci Ramadan adalah bulan yang memiliki banyak sekali keistimewaan di antara 12 bulan di dalam satu tahun. Walaupun semua bulan dan semua waktu itu adalah waktu-waktu yang baik, akan tetapi ada di antara yang baik itu ada yang paling istimewa. Seperti di sepanjang malam, semuanya adalah waktu-waktu yang baik, akan tetapi yang paling istimewa ada di sepertiga malam terakhir. Di dalam satu pekan adalah hari-hari yang baik. Ada hari Senin, ada hari Rabu, dan ada hari Sabtu. Semuanya adalah hari-hari yang baik. Akan tetapi Sayyidul Ayyam, pemimpinnya para hari, adalah hari Jumat. Begitupun dengan para nabi. Semua nabi adalah hamba-hamba yang baik, adalah hamba-hamba yang istimewa. Akan tetapi yang paling istimewa, yang paling berani, pemimpinnya para nabi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun dengan bulan-bulan di dalam satu tahun. Semua bulan adalah bulan-bulan yang baik.
Akan tetapi bulan yang paling istimewa, pemimpinnya para bulan adalah bulan suci Ramadan. Sehingga banyak sekali kita temukan di dalamnya hadis-hadis yang menjelaskan tentang keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh bulan suci Ramadan. Yang semoga dengan kita belajar tentang keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh bulan suci Ramadan, kita jadi tahu kenapa kita harus bersyukur ketika kita mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh bulan suci Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'ana hudan lin-nasi fabayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Kalau kita membaca dari riwayat yang disampaikan oleh Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, suhufnya Nabi Ibrahim turun pada awal bulan Ramadan, sedangkan kitab Taurat turun pada hari ke-6 di bulan suci Ramadan. Adapun dengan kitab Injil turun pada hari ke-13 di bulan suci Ramadan. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya Al-Quran, akan tetapi kitab-kitab lainnya pun diturunkan di bulan suci Ramadan. Di antaranya suhuf Nabi Ibrahim, kitab Taurat, kitab Injil, semuanya diturunkan pada bulan suci Ramadan. Sehingga siapapun yang mengetahui tentang keistimewaan-keistimewaan ini, maka dia akan mengisi Ramadannya dengan tilawah, dia akan mengisi Ramadannya dengan Al-Quran, dia akan mengisi Ramadannya dengan tadarrus. Sehingga siapapun yang mengetahui tentang keistimewaan ini, maka dia akan mengisi Ramadannya dengan Al-Quran, dia akan mengisi Ramadannya dengan tilawah, dia akan mengisi Ramadannya dengan murattar-murattar yang biasa kita kenal dengan istilah tadarrus. Yang kedua, keistimewaan dari bulan suci Ramadan ialah bulan Ramadan adalah bulan diwajibkannya salah satu rukun Islam, yaitu ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, sehingga Allah memilihnya di antara 12 bulan untuk Allah wajibkan di dalamnya salah satu rukun Islam, yaitu ibadah puasa. Man shauma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan puasa Ramadan bukanlah puasa yang sunnah, bukan puasa yang mubah, bukan puasa yang dianjurkan, akan tetapi wajib. Bahkan ia termasuk di dalam salah satu rukun Islam, yang artinya dipertanyakan keislaman seseorang apabila ia secara sengaja enggan berpuasa pada bulan Ramadan. Saking pentingnya ibadah berpuasa, dan Allah memilih bulan Ramadan untuk Allah wajibkan di dalamnya ibadah tersebut. Yang ketiga, bulan Ramadan adalah bulan ampunan, adalah bulan taubat, sehingga banyak sekali kita temukan di dalamnya keistimewaan yang menjelaskan tentang ampunan, yang menjelaskan tentang diterimanya taubat seorang hamba. Seperti hadis yang saya bacakan tadi,
Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghafira lahu ma taqaddama min zambi. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wal jum'atu ilal jum'ah, war ramadan ila ramadan, mukaffiratu lima bainahunna idza jitbibatil kabair." Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa-dosa di antaranya apabila ia menjauhi dosa-dosa besar. Ini artinya, ketika kita menjauhi dosa-dosa besar, maka tentunya kita masih memiliki dosa-dosa kecil. Akan tetapi, dosa yang kecil tersebut, ketika menumpuk di dalam 1 tahun, bisa jadi lebih besar dibandingkan Gunung Uhud, ataupun bisa jadi lebih besar daripada bumi dan seisinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa hambanya ketika ia berpuasa. Kalau kita membaca dari hadis yang disampaikan oleh sahabat Nabi Hudzaifah bin Al-Yaman, bahwasanya ia mengatakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, dosa seorang laki-laki bisa terjadi dalam urusan keluarganya, dalam urusan hartanya, dan dalam urusan tetangganya. Dan penggugur dari dosa-dosa itu ialah sholat, puasa, dan sedekah. Kalau orang itu meninggalkan dosa-dosa besar, itu artinya ia masih memiliki dosa-dosa kecil. Yang dosa kecil tersebut ketika bertumpuk di dalam 1 tahun, bisa jadi lebih besar dibandingkan dengan Gunung Uhud, ataupun lebih besar dibandingkan dengan bumi dan seisinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa tersebut di antara satu dengan yang lain. Ketika kita menjauhi dosa-dosa besar, itu artinya kita masih memiliki dosa-dosa kecil. Yang ketika dosa-dosa kecil tersebut menumpuk di dalam 1 tahun, bisa jadi besarnya bisa melebihi dibandingkan dengan Gunung Uhud, ataupun lebih besar dibandingkan dengan bumi dan seisinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa tersebut di antara satu dengan yang lain ketika kita berpuasa. Ada juga hadis yang mengatakan, yang disampaikan oleh sahabat Nabi Hudzaifah bin Al-Yaman, bahwasanya beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dosa laki-laki bisa terjadi dalam urusan keluarganya, dalam urusan agamanya, dalam urusan hartanya, dan dalam urusan tetangganya. Sehingga Allah gugurkan dosa-dosa tersebut ketika kita berpuasa, salat, dan sedekah. Syukran wa jazakumullahu khairan. Syukran ala husni ihtimamikum wa istimaikum. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.